teman-teman ini bisa Ya. memperoleh pendanaan hingga 25 juta rupiah. Wah, itu cukup besar Tapi sekali. 25 juta rupiah itu dibagi. Oh. 5 juta maksimum untuk universitas, Ya. yang 20 juta itu untuk pengembangan startup digitalnya. Nah, jika Mbak Rizka ini diberikan dana 20 juta, Iya. kira-kira yang paling penting digunakan buat apa? Halo Insan Dikti dimanapun berada, kembali lagi dengan saya dengan podcast Dikti Menyapa. Dan kali ini ada edisi khusus, kita akan membahas mengenai tema kewirausahaan dan khususnya digital. Ada satu program keren yang namanya IWDM atau Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa. Kita akan bahas bagaimana kelanjutannya dan bagaimana caranya teman-teman mahasiswa Insan Dikti bisa ikut program ini. Dan kita ketemu satu narasumber dan ini adalah alumni dari program namanya ASMI dulunya, namanya Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Dan sekarang sudah berubah dan bertumbuh berkembang menjadi IWDM tadi. Oke, kita panggil ya, ada Mbak Rizka Alfiana Imawati. Halo, gimana kabarnya? Halo Pak Wisnu, apa Oke. kabar Pak? Kita udah ketemu beberapa kali sebenarnya teman-teman. Dan pertama kali waktu itu saya ketemu Mbak Rizka ini di UNES. Iya. Jadi Mbak Rizka ini teman-teman Insan Dikti, ini kita kedatangan tamu yang wajib kita tanya karena memang prestasinya segudang. Kalau saya lihat juara Startup Academy, juara 1, ya kan? Pernah kan? Kemudian ada juara 1 lomba inovasi digital mahasiswa juga. Ada juga lomba juara 3 juga awardee untuk Youth Economic Leadership Program juga dari Bank Indonesia. Jadi banyak sekali sehingga kita akan fokus untuk menanyakan bagaimana ya bisa mengikuti program yang begitu banyak dan gimana caranya membuat proposalnya agar masuk tuh Mbak Rizka. Oke. Saya mau nanya-nanya dulu karena waktu di UNES itu kita nggak sempat ngobrol-ngobrol. Nah, terus setelah waktu itu Monef ya di UNES ya. Saya pulang akhirnya nggak sempat ngobrol-ngobrol, paling WA-WA-an gitu ya. Dan kali ini saya mau detail nanya. Sekarang bisnis yang di ASMI waktu itu kalau nggak salah namanya Debatik ya, masih jalan ya? Alhamdulillah masih jalan. Ceritain sedikit. Awal mulanya Debatik nih apa itu Debatik ya? Oke. Jadi Debatik adalah sebuah aplikasi desain motif batik yang tujuannya itu mempermudah para IKM batik membuat desain motif batik yang pada mulanya zaman dulu itu pakai tradisi, sekarang kita ajak untuk menggunakan media digital, menggunakan HP dan bisa membuat desain dimanapun mereka berada. Kalau biasanya mereka kan kalau saya tahu itu kan pakai canting ya namanya ya. Kalau ini nggak pakai canting atau pakai apa? Ini kita membantu dalam proses pembuatan desainnya, Pak. Jadi biasanya itu secara tradisi, desainnya, bukan pembuatan. Secara tradisi membuatnya pakai dibentangkan kain dan menulis pakai pensil. Nah di sini kita nggak perlu pensil, nggak perlu kain itu, langsung digawainya masing-masing. Jadi pensil itu adalah tangan kita sendiri di HP. Seperti itu. Oke. Karena semua banyak masyarakat bahkan pengrajin batik juga udah pasti punya HP juga ya, jadi udah pasti, biasa mereka. Jadi Debatik ini teman-teman, dia itu aplikasi, benar ya? Yang kemudian membantu pembatik itu untuk mendesain. Membuat desain motif batik secara digital. Cepat. Keunggulannya di mana? Apa di kemudahan atau di waktu? Tentunya waktu juga. Jadi ketika biasanya membuat desain di kertas A3 saja itu membutuhkan waktu 2-3 jam. Tapi dengan aplikasi ini kita menyediakan fitur pola yang namanya Pak Wisnu. Jadi kalau misalnya manual nih kita harus membayangkan kira-kira presisinya berapa, harus menggaris satu persatu berapa senti, kalau nggak presisi ulang lagi hapus. Nah kalau di aplikasi ini dengan satu kali klik saja kita mempunyai mode untuk membuat pattern langsung jadi gitu. Jadi waktu 2 jam itu
nggak ada 5 menit pun kita udah mampu membuat motif batik yang biasanya secara tradisi itu dikerjakan dalam waktu 3 jam, tapi menggunakan aplikasi ini dikerjakan dalam waktu 5 sampai 10 menit saja tergantung IKM-nya. Oke. Seperti Oke, itu. ini sudah diaplikasikan di mana aja Mbak Rizka? Di Kota Semarang, di Pekalongan, di Blora, di Yogyakarta. Oh, oke. Sekarang teman-teman masih ikut serta di The Batik? Masih. Oh, masih ya sampai sekarang. Masih sampai Mbak sekarang. Rizka ini memang waktu zaman mengikuti program ASMI itu masih ada jadi mahasiswa UNES ya, Iya. di Semarang. Tapi sekarang sudah lulus dan sekarang melanjutkan di ITB, Institut Teknologi Bandung. di bidang seni juga. Di bidang seni. Oke. Jadi teman-teman di manapun berada, insan dikti dimanapun berada, nggak peduli jurusannya berarti ya, Iya. nggak peduli jurusannya, mau jurusan IT, mau ekonomi, bahkan seni pun ada masalah-masalah yang bisa diangkat yang kemudian bisa jadi startup digital nih kayak Mbak Rizka. Oke, sekarang menarik ya kalau kita lihat di industri batik sekarang ini ya, karena pesaingnya begitu banyak. Kemudian tidak hanya Indonesia yang memproduksi batik, bahkan beberapa negara itu juga produksi batik. Kira-kira kontribusi The Batik di sini kira-kira akan seperti apa gitu visinya? Jadi karena kita mempermudah pembuatan motif batiknya nih Pak Wisnu, kan biasanya motif batik sudah ada zaman dahulu, sudah ada motif gurdok, kawung yang biasa kita kenal dan kita lihat. Nah, di sini ketika para IKM itu dimudahkan untuk membuat motif baru, otomatis akan terciptalah motif-motif yang kontemporer yang lebih kekinian. Karena kan anak-anak muda sekarang, aduh batik old banget, udah tua banget gitu kan. Kalau misalnya kita membuat motif yang lebih modern, jadi terciptalah motif batik yang kekinian. Jadi para pembatik itu bisa menggunakan motif-motif baru itu, nggak harus memakai motif pattern yang lama. Jadi ada inovasi kreativitas yang berkembang di dalam proses penciptaan itu. Karena memang medianya jadi sudah mudah kan, mudah. Jadi kreasi ini bisa lebih berkembang gitu ya. Oke. Waktu itu kan pasti idenya waktu Mbak Rizka menjadi mahasiswa kan? Iya. Pada saat ada ide, kemudian dijadikanlah itu The Batik, kemudian ikut program-program seperti ASMI waktu itu ya. Sekarang sudah jadi IWDM, namanya Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa. Apa waktu itu motivasinya kok mau ikut program yang seperti itu? Waktu itu, saya S1-nya waktu itu adalah pendidikan seni rupa Pak Wisnu. Jadi kan ya anak seni pendidikan seni rupa ya saya nggak tahu apa itu bisnis bagaimana. Betul. Startup itu, bahkan startup ya saya tahu yang sudah besar-besar seperti itu, bagaimana cara membangunnya. Nah, di situ rasa ingin tahu ini gimana sih caranya. Saya scroll nih di Instagram, ada akselerasi startup mahasiswa apa sih ini? Saya ikuti lebih lanjut, mengirimkan pitch deck dan semuanya saya ikuti. Nah, kenapa pengen? Karena dari pendidikan seni rupa yang saya tidak tahu bisnis, saya pengen belajar tentang bisnis, di mana mata kuliah yang saya pelajari waktu itu hanya sekitar seni rupa, nggak ada bisnis sama sekali. Saya ingin belajar itu di luar. Jadi masih mumpung menjadi mahasiswa nih, saya manfaatkan aja kesempatan yang ada gitu. Oke. Berarti ini kesempatan nggak datang 2 kali teman-teman. Jadi seluruh insan dikti dari ujung barat ya, tengah, timur harus ikut kalau misalnya ada kesempatan. Karena ini sebentar lagi sudah dibuka bahkan, dan sekarang mau dalam tahap masuk proposal nih. Nah, ini dia. Ini tadi kan menarik tuh kalau saya lihat bagaimana The Batik itu akhirnya jadi ide yang kemudian terrealisasi. Karena Mbak Rizka ini backgroundnya dari seni, kalau ini kan digital ya. Kira-kira supaya jadi ada kolaborasi juga ya yang harus. Nah, gimana tuh? Harus kolaborasi dengan orang yang paham dengan teknologi coding untuk menciptakan aplikasi ini Pak Wisnu. Jadi saya dari sisi seninya, tapi saya juga harus berkolaborasi dengan sisi teknologinya. Yang akan menjadi satu ya terciptalah aplikasi ini, seni dan teknologi gitu. Berarti memang nggak bisa sendiri ya? Nggak bisa sendiri. Jadi kalau teman-teman mau ikut program yang salah satunya Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa,
teman-teman yang ada di background studi lain misalnya dari seni, teman-teman bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang misalnya tahu mengenai teknologi. Waktu itu kolaborasinya dengan siapa? Kami ada sebuah penelitian dosen. Oh, jadi mahasiswa dan ada dosen. mahasiswa juga. Iya, semuanya. Teknik apa? Teknik Komputer, informatika, iya. elektro. Jadi harus kolaborasi ya, nggak bisa sendiri-sendiri. Karena di dalam program IWDM itu mahasiswa bisa dari 3 sampai 5 orang. Waktu itu sama. Beda? Waktu itu 5 orang, 5 mahasiswa yang terlibat. 3 sampai 5. Boleh dari berbagai macam jurusan, tapi memang tidak lintas kampus, tapi lintas program studi. Waktu itu macam-macam ya, elektro, teknik informatika, saya ambil dari ekonomi. Kan lagi-lagi saya tidak bisa sendiri ya. Nah itu sebenarnya ya, ini sebenarnya rahasia umum, rahasia yang saya spill. Kalau zaman sekarang kan perlu di spill nih ya. Jadi kalau teman-teman berkolaborasi dengan teman-teman di lintas program studi itu chance-nya untuk keberhasilannya lebih tinggi kayaknya. Karena ada yang jago kalau di batik, ada jago seni, ada jago yang bikin startup digital, ada jago yang ekonominya dan sebagainya gitu ya. Oke, saya mau lanjutkan pembahasan berikutnya nih. Karena kan di dalam satu program kalau sekarang namanya IWDM, salah satu pintu masuknya itu adalah membuat proposal dalam bentuk pitch deck. Nah, sama ya dengan Asmi dulu ya. Iya, boleh dijelasin nggak sih sebenarnya pitch deck itu apa sih supaya teman-teman Insan Dikti dimanapun berada ini tahu sebenarnya pitch deck itu apa? Saya baru mengerti pitch deck itu apa juga waktu ikut Asmi, Pak. Gitu. Jadi di situ kan kita di bootcamp diajarin cara membuat pitch deck yang baik seperti itu. Jadi beberapa memang itu di luar mata kuliah yang saya pelajari di kampus, akhirnya wah goal saya tercapai nih ikut Asmi, dapat sebuah materi yang itu. Pitch deck bisnis kita kan kompleks. Kalau ditanyain bisnis kamu apa, pasti kita pengen menjelaskan semuanya gitu. Tapi di mana kita harus dituntut diberi hanya beberapa slide, beberapa menit menjelaskan. Dalam bentuk slide ya? Iya. Presentasi gitu ya? Iya, dalam beberapa presentasi. Bisnis kita yang kompleks itu harus kita rangkum, harus kita ringkas, harus kita kemas sedemikian rupa di dalam presentasi yang akan kita jelaskan ke khalayak umum. Jadi harus pitch deck adalah penjelasan dari bisnis kita yang singkat tapi bisa dipahami oleh semua orang. Ya. Bahkan tanpa dijelaskan. Iya. Jadi melihat di dalam presentasi itu bisa tahu maksudnya Sudah tahu apa. Ya, Pak. Iya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Nanti kumpulkannya dalam bentuk pitch deck dan juga ada narasinya atau isian form di situ. Jadi kalau yang sekarang Rizka berbeda dengan yang dulu. Kalau sekarang ada pitch deck-nya, kemudian pitch deck itu ada materi-materi atau konten-konten yang tadi Rizka ceritakan, yang penting-penting tadi ya, rangkuman dari bisnis. Kemudian nanti ada kolom atau isian form untuk dinarasikan. Nah, ini malah lebih mudah sih. Lebih mudah. Jadi kita tidak harus merangkum bagaimana caranya. Iya betul. Benar. Kalau dulu nggak ada yang dinarasikan, nggak ada ya. Memang challenge-nya adalah bagaimana sebuah pitch deck presentasi ya berupa slide-slide tadi bisa dimengerti oleh teman-teman reviewer gitu. Oke. Nah, ini dia. Tadi kan udah bicara mengenai pitch deck. Dan juga nanti ada narasinya di dalam form. Saya mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman Insan Dikti yang mau ikut program IWDM, ini ada 10 poin Mbak Rizka. 10 poin yang saya akan kasih tahu juga nih bobot-bobotnya. Yang pertama, permasalahan. Itu penting banget nggak? Iya, wah sangat-sangat itu penting, most kan? important di startup. Yang paling penting itu adalah permasalahan teman-teman, dan ini bobotnya itu sampai 20%. Oh, paling besar ya Pak Wisnu ya di sini ya. Contohnya kalau debatik. Oke. Apa sih yang diangkat masalahnya? Ketika semua orang itu menghindari masalah, tapi kita harus mencari masalah ya di sini ya. Betul. Masalah itu sebagai tapi positif ya. Harus. Jadi masalah itu tidak langsung datang tiba-tiba, tapi kita memang masalah itu datang dengan sendirinya. Ketika kita di tahun 2017-2018, jadi debatik itu hadir tercipta karena sebuah proses masalah. Oke. Di 2017 kita diminta untuk melatih
pembuatan batik secara digital, tapi SDM-nya adalah orang-orang yang biasa tradisi. Itu tercipta masalah, tuntutan kita harus mendigitalkan, tapi SDM-nya masyarakatnya nggak bisa, akhirnya kita kesulitan. Lalu terciptalah ini bagaimana caranya outputnya bisa kerangkul semua. Akhirnya kan masalah kita itu, ini antara orang teknologi, kita orang teknologi dengan orang tradisi tidak bisa bertemu. Kita harus dari menciptakan sebuah inovasi gitu itu ya. Harus ada penengah nih, jembatannya nih apa nih gitu. Akhirnya kita buat aplikasi yang mudah untuk mereka para bapak-bapak ibu-ibu yang sudah berumur. Jadi kan para pembatik itu udah bapak ibu-ibu ya. Iya, itu umurnya berapa kira-kira? Sekitar 35 sampai 50 tahun Pak Wisnu. Jadi umur 35 sampai 50 disuruh membuat motif batik di Corel. Aduh, inspirasi tidak keluar. Saya aja nggak bisa gitu, gimana inspirasi tidak keluar dan toolsnya aja kompleks sudah pusing duluan. Megang mouse-nya aja juga udah susah itu. Itu masalah akhirnya. Kita bangun bersama. Pengennya gimana sih Bapak, pengen apa, kita turutin. Akhirnya 2 tahun kita build di 2019. Ini adalah aplikasi untuk membantu kalian. Masalahnya seperti itu. Jadi paham saya. Jadi ini sebenarnya teman-teman, nanti pada saat menuliskan proposal, ini nih yang poin pertama, yaitu adalah permasalahan itu ternyata bobotnya paling tinggi dan pentingnya juga paling penting gitu. Jadi ini harus memakan waktu lebih lama. Nah, dari mana permasalahannya? Dari observasi tadi ya, dari bisa. nanya tadi. Juga bisa dari lingkungan sekitar dan sebagainya. Oke, jangan lupa kalau sekarang belum punya masalah, kata Mbak Rizka tadi, cari masalah. Oke. Kemudian nih, Mbak Rizka, ada berikutnya di dalam slide pitch deck itu ada namanya visi dan tujuan. Nah, ini bobotnya memang nggak terlalu besar, 5%. Tetapi saya yakin bahwa visi dan tujuan ini memang akan menghantarkan permasalahan itu ke solusi kan ya. Karena di sini solusi itu bobotnya 10%. Nah, kalau di slide itu kira-kira solusi itu ditampilkan dalam bentuk apa? Kan kita nggak ngerti ya, kita nggak bisa tahu nih produknya kayak gimana tuh caranya supaya bagus. Ini dalam kita membuat pitch deck dibutuhkan tingkat kreativitas juga, itu butuh. Jadi kita tidak harus memaparkan semua itu dalam bentuk teks, tapi bisa ada gambar bahkan video. Jadi tidak perlu menjelaskan tadi ya Pak Wisnu tadi, bahkan nggak usah ada, kita udah paham video, kita bisa menceritakan. Jadi ketika saya misalnya dari debat itu saya menyajikan sebuah gambar ketika bapak-bapak ibu sedang membuat motif batik di kertas itu, terus saya hadir dan membawa sebuah aplikasi, kan pasti hanya satu slide yang 2 gambar saja pasti orang bisa melihat ini masalah dan ini solusi gitu. Ada gambar Mbak Rizka dengan membawa batik dan orang tuanya gitu. Nah, itu solusi ya. Nah, salah satu solusi untuk menaruh gambar dan bahkan tidak gambar. Video juga boleh. Kasih aja linknya nanti di dalam pitch deck-nya. Boleh akan langsung terintegrasi ke akun YouTube biasanya langsung. Ini solusi banget nih. Untung kita hadirkan Mbak Rizka karena Mbak Rizka ini sering sekali ikut kegiatan atau program-program, sering sekali juara juga gitu. Pitching ya Coach. Pitching udah jago. Makanya dulu waktu kita Monef ya, inget di UNES itu Mbak Rizka ini yang paling dewasa di antara yang lain ya, sampai saya kira dosennya padahal bukan. Padahal mahasiswanya. Iya, mahasiswa. Oke, dilanjut. Nah, berikutnya nih Mbak Rizka, di catatan saya setelah tadi ada solusi, kita perlu menganalisa. Nah, di sini katanya ada analisa pasar dan juga kompetitornya. Ini total 10 dan 5%, jadi 15%. Emang bagaimana cara menganalisis kompetitor dan pasar itu secara mudah dan ditampilkan di slide? Biasanya untuk menyajikan sesuatu yang paling valid adalah kita memberikan data. Nah, data ini penting. Data yang valid tentunya. Valid. Jangan diada-ada ya Pak. Ya, karena kalau analisis pasar tapi nggak ada pasarnya, kita mau ngada-ada apa gitu. Jadi data dan sumber itu harus yang valid. Lalu kompetitor. Biasanya ketika kita mempunyai sebuah inovasi nih, kita harus tahu
startup kita itu di Indonesia sudah ada yang mirip-mirip atau sama-sama belum sih? Oh ternyata udah ada yang sama nih. Misalnya saya nih penciptaan motif batik sudah ada yang membuat 5 tahun yang lalu ternyata. Wah ternyata saya bukan sesuatu yang benar-benar baru ya. Tapi akhirnya saya tahu nih saya stok. Harus diteliti ya, dilihat kira-kira saya punya keunggulan di mana ya. Oke, ternyata dia nggak bisa begini, oh saya harus bisa begini gitu. Jadi nanti itu akan next menjadi unique selling proposition-nya. Betul, saya setuju. Karena kalau kita nggak bandingkan dengan kompetitor, akhirnya kita akan sama dengan mereka gitu ya. Ataupun kita merasa kita yang paling ya. Jadi kuncinya tadi saya garis bawahi, kalau teman-teman nanti mau menganalisis pasar, mau menganalisis kompetitor, harus berdasarkan data yang valid. Dan teman-teman bisa berikan tuh dalam bentuk apa, misalnya gambar atau data-data, diagram, tabel, boleh ya. Di dalam satu slide itu, dan diharapkan tidak hanya menyajikan data tapi teman-teman bisa memposisikan si perusahaan startupnya itu berbeda dari kompetitor lain. Oke, itu penting. Saya garis bawahi, ini catatannya udah banyak banget. Ya, yang lain harus dicatat. Nah, berikutnya nih, untuk yang baru di sini ada poin menarik nih, ada strategi peluncuran. Nah, strategi peluncuran dan bobotnya ini 10% saja. Nah, pengen tahu waktu The Batik itu meluncurkan produknya, apa kira-kira strategi yang dilakukan? Waktu itu pertama kali kita meluncurkan aplikasi The Batik di tahun 2019 di Hari Batik Nasional di Batik Nasional. Jadi ini menggunakan momen gitu. Kita menggunakan momen. Harus bisa menjadi momen. Kita mengumpulkan seluruh UMKM di Kota Semarang dan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Kota Semarang. Ada unsur pemerintah juga di situ. Kita kolaborasi. Jadi tidak hanya antar mahasiswa, tapi kita juga berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk merangkul IKM batik. Oke, ada IKM-nya, ada unsur pemerintahnya dan juga momennya pas pada saat Hari Batik Nasional. Iya. Semuanya pakai batik dong pasti. Iya. Oke, jadi ini yang penting teman-teman di strategi peluncuran. Tapi bebas sih sebenarnya. Tapi ini tips tadi, memanfaatkan momen-momen yang bisa menggait banyak pihak, apalagi tadi didukung sama pemerintah, dinas tempat. Universitas pasti hadir juga di situ ya, karena memang waktu itu universitas yang memang punya inovasinya bersama Mbak Rizka. Kemudian ada juga momen hari yang pas. Jadi teman-teman ceritakan itu di dalam slide yang menceritakan strategi peluncuran. Oke. Ini benar-benar baru ya Pak Wisni ya? Ya, ini waktu itu belum ada. Saya waktu itu belum ada. Oh iya, mungkin ada teman-teman juga sudah tahu pastinya. Tapi saya mau ulang lagi Mbak Rizka. Bedanya dengan yang dulu, kalau dulu kan usahanya harus berjalan 6 bulan, ya kan minimal. Tapi kalau sekarang nggak harus, mulai dari ide saja itu boleh. Sudah bisa. Boleh. Saya pengen jadi mahasiswa lagi ya udah balik lagi. Punya ide baru lagi, saya masukkan lagi. Ya, jadi berharap sih ini juga akan menggerakkan tidak hanya teman-teman startup digital yang biasanya di Pulau Jawa saja, bahkan kita tunggu yang ada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, seluruh Indonesia, Papua, ya, Bali. Saya maaf kalau nggak disebutin satu persatu ya, tapi itu intinya semua seluruh Indonesia untuk ikut, karena ekosistem digital itu makin marak sih. Dan sayangnya nih ya, tidak mungkin edukasinya itu belum menyeluruh sehingga yang partisipasi itu nggak seluruh Indonesia. Oke. Nah kita lanjutkan teman-teman. Sekarang ini yang paling penting juga kedua, ada namanya model bisnis. Model bisnis nanti akan dibahas juga yang saya tahu sih. Tapi kalau bisnis model atau model bisnis The Batik tuh gambaran kayak gimana itu di dalam slide? Model bisnis itu biasanya di BMC ya, kita model bisnis canvas. Waktu itu benar-benar saya, waduh ini BMC apa sih? Saya nanya ke tasnya ini apa gitu. Model bisnis utamanya waktu itu aplikasi. Jadi yang harus ditekankan di Pistek ini bagaimana cara startup kita memperoleh profit.
Oh, Ya, oke. Bagaimana caranya bisa cuan? Iya, harus cuan. Itu harus dijelaskan di dalam pitch deck-nya. Oke. Yang bisa ditonjolkan. Kalau nggak dalam bentuk uang boleh nggak? Atau Boleh. harus kayak gimana tuh? Social friendly ya. Jadi misalnya ini di Batik, aplikasi kami digratiskan. Oke, itu gratis kan? Iya, gratis. Jadi kayak ada social plannersnya. Nah. Jadi kita tidak terlalu profit oriented yang harus semuanya uang, tapi kita ada tujuan mulianya. Membantu IKM yang kecil lah untuk berkembang membuat motif batiknya. Kalau dananya untuk operasional sehari-hari dari mana berarti? Waktu tahun 2019 itu kami ada funding. Kita mendapatkan hibah dari pemerintah juga, Pak. Dikasih tahu di dalam bisnis model itu ya. Iya. Nah, jadi teman-teman untuk operasional dari mana, untuk misalnya mau ada keuntungan juga dari mana dan sebagainya itu ada di bisnis model. Dan ini penting sekali dan menarik nih Mbak Rizka, tidak harus pakai bisnis model Canvas sih. Dengan diagram apapun teman-teman, bagi yang belum pernah membuat sebuah bisnis model Canvas nggak apa-apa. Iya. Boleh pakai diagram atau mau belajar kayak Mbak Rizka boleh, silahkan karena banyak YouTube-nya, banyak sumber-sumber lain. Silahkan, oke. Nah, nih yang bagian-bagian terakhir nih. Ada namanya key metrics atau indikator kinerjanya. Tadi kan udah dibahas nih sedikitnya sebenarnya. Apakah uangnya itu dari hasil pendapatan atau dari sumber lain, gitu? Atau ini ada unsur sosialnya, atau memang pure misalnya komersil gitu. Nah, kalau di Batik gimana? Kalau waktu ini waktu 2019 ya boleh. Waktu itu finance-nya kita jelaskan beberapa dari mayoritas kita mendapatkan hibah dari pemerintah itu salah satu program itu. Untuk di awal ya. Ya, untuk di awal, lalu 20% itu adalah profit dari IKM-nya. Misalnya kita menawarkan sebuah desain motif batik seperti itu. 20% untuk kita, ya sisanya untuk para IKM seperti itu. Jadi penjelasannya ya secara singkat aja, nggak terlalu bertele-tele. Nanti ketika orang yang pengen tahu pasti akan nanya lebih gitu, Pak. Jadi berikan informasi yang paling penting saja. Ya karena memang terbatas ya. Nah, ini tadi menarik yang saya garis bawahi nih, untuk teman-teman menuliskan key metrics atau indikator kinerjanya bisa dalam bentuk materi atau uang, boleh ya? Boleh. Kalau misalnya teman-teman ini salah satu aplikasi yang komersil atau dari sumber lain, boleh juga kan? Biasanya saya juga mencantumkan usernya sudah berapa. Usernya dari tractionnya, berapa banyak jumlah di downloadnya. Silahkan bisa. Teman-teman. Bahkan review boleh. Berapa review positif. Review positif dari aplikasinya boleh banget. Tapi kalau yang baru gimana? Ya dikasih tahu rencana ke depan. Key metricsnya mau pakai yang mana, indikatornya mau pakai yang mana, gitu ya. Jadi banyak macamnya. Bisa dari uang, bisa dari traction, bisa dari trafficnya, bisa dari jumlah usernya, downloadnya dan sebagainya. Oke, menarik nih. Ini udah sampai tahap akhir dalam proposal budgeting, basis ini budgeting nih yang terakhir nih ya. Ini ada profil tim yang harus ditampilkan di slide dan juga butuh berapa pendanaannya. Kalau dulu nggak dapat pendanaan ya, sangat kurang beruntung saudara-saudara. Tapi tetap semangat, tetap semangat ya Insandikti ya. Nah, kalau sekarang teman-teman ini bisa memperoleh pendanaan hingga 25 juta rupiah. Wah, itu cukup besar Tapi sekali. 25 juta rupiah itu dibagi 5 juta maksimum untuk universitas, yang 20 juta itu untuk pengembangan startup digitalnya. Nah, jika Mbak Rizka ini diberikan dana 20 juta, kira-kira yang paling penting digunakan buat apa? Saya membayangkan, saja nggak diberi ya. Nggak diberi ya. Saya membayangkan saya mendapatkan funding 20 juta. Tips untuk teman-teman juga semuanya sih,
kita harus tahu kondisi startup kita dulu. Kita membutuhkan apa sih? Kondisinya kita sekarang ini sedang membutuhkan marketing kah? Kita perlu promosi kah? Atau kita ternyata kita perlu develop produk kita gitu. Nah, kalau dikasih 20 juta itu pastinya saya akan mengembangkan inovasi produknya. Jadi saya ingin mengembangkan aplikasi di Batik ini supaya lebih kompleks. Jadi di Batik Pro mungkin dapat yang kedua, ketiga gitu. Good idea. Ini kan harus ada cuannya ya, maksudnya untuk membuat aplikasi itu juga cukup. Cukup untuk ya kita, makanya teman-teman ikut program IWDM karena saya dengar dari survei untuk membuat startup itu semakin lama semakin murah Mbak Rizka. Yang tadinya mungkin $1.500 sekarang kurang dari itu juga sudah bisa bikin. Dan yang diberikan oleh IWDM ini 20 juta nggak main-main. Bisa bikin aplikasinya nggak ya itu ya? Sesuai manage kita sih harusnya bisa. Harusnya bisa. Bisa. Kalau mau murah harus kolaborasi dengan tim lain atau ahli lain gitu. Nah, itu gambaran apa yang teman-teman akan tulis di dalam pitch deck. Dan tadi ada yang lewat dikit mengenai profil tim. Profil yang paling penting apa yang selain tadi ya budget kan sudah semuanya udah oke. Profil tim ini memang yang terakhir dikasih lihat, tapi emang sepenting itu gitu. Ya, kalau nggak ada profil nanti ini startupnya yang buat siapa Pak? Yang buat apa siapa, yang penting gitu. harus ditonjolkan di situ? Yang utama adalah nama tim kita, posisinya kita, tugasnya kita masing-masing apa, misalnya Rizka sebagai apa, tugasnya apa, keahliannya apa. Keahliannya penting, keahliannya. Iya. Kalau Jusum ini kan tadi konsepnya 5 mahasiswa bisa dari berbagai jurusan. Nah, ini menguntungkan semua nih buat teman-teman semuanya juga. Misalnya di akuntansi berarti dia langsung ke marketing dong. Ahlinya apa? Lebih enak gitu menjelaskannya. Mungkin itu yang harus kita jelaskan di profil. Ini semuanya connected nih, mulai dari strategi, kemudian budgeting, kemudian tadi membahas bagaimana profil tim itu penting untuk supaya kita yakin ya, Belmawa yakin, tim IWDM yakin bahwa 20 juta yang diberikan ke mahasiswa dan 5 juta yang diberikan ke perguruan tinggi ini bisa maksimal gitu ya, bisa maksimal untuk mendorong adik-adik Insan Dikti ini untuk bertumbuh usahanya. Nah, ini udah semua tuh, mulai dari tadi ya permasalahan sudah. Visi, solusi, analisis pasar, kompetitor, kemudian strategi peluncuran, model bisnis yang 15% nih ya, di bawah permasalahan tadi. Indikator kinerja dan profil tim itu 10%. Dan yang terakhir 10% itu berkaitan dengan budgeting. Sehingga jangan main dipentok-pentokin aja, misalnya dikasih 20 juta gimana 20 juta habis gitu, nggak gitu ya, harus realistis ya Pak. Ya harus realistis. Itu penting banget. Jadi teman-teman kalau misalnya diberikan 20 juta jangan dimentokin 20 juta gitu, harus dikasih tahu kira-kira mau dibuat apa dan sebagainya. Oke, sip. Nah, kita udah sampai di bagian akhir dari podcast Dikti Menyapa kali ini. Dan tadi kita juga sudah bahas 10 poin-poin dari proposal. Dan di akhir ada budget nih. Budget nih jangan dipentokin aja. Harus diutamakan yang memang penting untuk supaya teman-teman bisa bertumbuh dengan cepat. Nah, sekarang gini. Kan sudah menjalankan startup nih. Sudah memasukkan proposal nih gitu ya. Apa sih tantangannya? Nih sedikit dapat insight nih seluruh Insan Dikti. Tantangannya untuk membangun startup dari awal tuh apa? Nah, sebagai sebelum kita tutup. Kalau tidak berjiwa suka tantangan, jangan bangun startup deh. Oh gitu ya? Iya. Kalau suka-suka zona nyaman, udah. Jadi setiap hari pasti ada tantangan. Jadi, tapi seru nggak sih? Seru banget. Oh seru banget seru ya? banget. Okay. Kalau bilangnya gitu ya. Iya. Apalagi ketika kita hidup di dunia yang kondisi sekarang di kita ekosistem market konsumen itu semuanya bisa berubah setiap jam. Tiba-tiba ketika kami ada mau melaksanakan kegiatan pelatihan ini,
pandemi. Kita tidak bisa bertemu. Nah, kita tidak bisa bertatap muka. Akhirnya kita dituntut untuk bagaimana caranya tetap menjalankan visi, tetap menjalankan bisnisnya, tapi tidak memakai cara pertemuan seperti itu. Jadi tantangannya selalu ada dan kita harus selalu mencari solusi dari setiap harinya semua tantangan itu. Jadi kalau yang mager nggak bisa ya? Tidur aja. Oke, enggak. Tapi boleh loh kalau misalnya tidur tiba-tiba ada ide gitu, boleh dong? Boleh banget, dari mimpi mungkin, ternyata gini. Jadi teman-teman semua Insan Dikti dimanapun berada, tadi kita sudah dengar dari Mbak Rizka, dari The Batik, DBATIK. Bener ya, kalau misalnya teman-teman mau lihat silakan googling aja, namanya Mbak Rizka The Batik, googling dapat tuh. Nah, kita sudah bahas tadi 10 poin-poin dan juga apa yang dipentingkan dari sebuah rencana budgeting gitu. Dan ini yang poin penting-pentingnya tadi sudah diceritakan ya. Yang paling besar adalah permasalahan dan kemudian ada model bisnis, solusi tadi diceritakan, kemudian ada model bisnis, dapat dari mana uangnya, bagaimana bisnis teman-teman itu bekerja, kemudian apalagi kira-kira tolak ukur kinerjanya dari mana dan sebagainya diceritakan. Dan yang terakhir tadi berkaitan dengan budget, jangan dipentokin aja. Tapi harus realistis dan valid ya Pak. Dan valid. Semuanya berdasarkan data, semuanya berdasarkan dari hasil observasi dan sebagainya. Oke, terakhir pesan-pesan buat Mbak Rizka ke seluruh Insan Dikti yang mau bikin startup digital dan mau ikut program IWDM. Ini pesan untuk seluruh mahasiswa di Indonesia nih. Ayo manfaatkan posisimu sebagai mahasiswa semaksimal mungkin. Jangan sampai terlewat karena posisi mahasiswa itu sangat kita diberikan banyak kesempatan untuk belajar dari berbagai hal. Apalagi ini IWDM memberikan dana, memberikan coaching, memberikan materi. Wah, itu program yang sangat-sangat tidak harus kita lewatkan. Harus diikutin lah seperti itu. Jadi jangan lewatkan ya, manfaatkan status mahasiswanya. Manfaatkan status mahasiswanya. Karena apa? Di zaman dulu saya jadi mahasiswa nggak ada yang kayak gini. Saya boleh ikut lagi nggak Pak? Iya boleh. Mau pengen ikut lagi gitu. Terima kasih Mbak Rizka. Sukses buat debatiknya. Terima kasih. Dan juga untuk teman-teman di luar sana, Insan Dikti dimanapun berada, jangan lupa ikut program namanya IWDM. Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Barat sampai Timur harus ikut semua. Terima kasih, sukses selalu. Dan kita ketemu di podcast Dikti Menyapa selanjutnya. Dan ingat teman-teman bahwa kalau kebijakan memang datangnya dari istana, tapi kalau inovasi digital datangnya dari wirausaha mahasiswa. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Salam kewirausahaan.